Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sudah siap ya kalian mempelajari P5 kita dengan tema keragaman budaya Provinsi Bali. 1. Rumah Adat Provinsi Bali. Provinsi Bali selain memiliki destinasi wisata yang indah dan menarik, Bali juga memiliki rumah adat yang tetap terjaga sampai saat ini. Rumah adat Bali kaya filosofi dan sangat dipengaruhi tradisi Hindu Bali dan unsur Jawa kuno. Setiap bagian dalam rumah adat Bali memiliki karakteristik dan keunikannya masing-masing dengan nama dan fungsi yang berbeda-beda. Berikut 10 bagian dalam rumah adat Bali yang memiliki karakteristik dan keunikannya masing-masing dengan nama dan fungsi yang berbeda-beda. 1. Aling-aling, yaitu sebagai pembatas antara bagian luar dan sangkul-angkul yang memiliki makna energi positif dan baik untuk keharmonisan rumah tangga. 2. Angkul-angkul, yaitu merupakan bangunan rumah yang berfungsi sebagai pintu masuk. 3. Bale manten, yaitu bangunan untuk kepala keluarga atau anak perempuan yang belum nikah, bentuk perhatian pada anak gadis agar kesuciannya terjaga. 4. Bale sepakat, bale gauh, yaitu untuk menerima tamu dan juga sebagai tempat tidur anak remaja laki-laki. 5. Bale sepakat, yaitu berfungsi sebagai tempat bersantai seluruh anggota keluarga. 6. Bale gede, artinya berfungsi sebagai tempat berkumpul dan menyajikan makanan khas Bali yang digunakan untuk upacara adat. 7. Klumpu Jineng, fungsinya sebagai tempat penyimpanan bahan makanan pokok seperti padi, sagu, jagung, dan lainnya. 8. Pura keluarga, berfungsi sebagai tempat ibadah dan berdoa. Wajib dimiliki oleh seluruh masyarakat Bali, baik berukuran kecil maupun besar. 9. Pawaregen, yaitu berfungsi sebagai dapur. Terdapat 2 area, yaitu tempat penyimpanan alat-alat memasak dan tempat masak atau dapur kotor. 10. Lumbung, sebagai tempat untuk menyimpan bahan makanan yang sudah kering, seperti beras, jagung, dan lainnya. 2. Pakaian adat Bali. Contoh pakaian adat Bali antara lain: A. Kebaya Bali. Perhatikan dalam gambar, itu merupakan set kebaya Bali baju adat wanita berdasarkan sumber bibli.com. 2. Atau B. Baju safari Bali. Seperti dalam gambar ya, baju safari untuk pria berdasarkan sumber gramedia.com. Anak-anak, kembali pada A. Kebaya Bali. Kebaya Bali punya ciri khas berupa penggunaan selendang yang melingkar di pinggang. Selain terbuat dari kain songket, sifon, atau batik. Sedangkan baju safari, meskipun mirip dengan kemeja biasa, tetapi memiliki makna yang dalam. Pria yang memakainya diharapkan menjaga kebersihan dan kesopanan. Baju putih melambangkan kesucian dan sering dipakai pada acara adat serta keagamaan. C. Payas agung. Dalam gambar seperti itu, set payas agung pakaian adat Bali berdasarkan sumber gramedia.com. Payas agung biasanya dipakai ketika upacara pernikahan atau potong gigi.
Pakaian ini memiliki kesan mewah dan spesial, tidak digunakan untuk berbagai aktivitas. D. Payas Madya Bali. Set payas madya pakaian adat Bali. Berdasarkan sumber kompas.com. Payas madya adalah pakaian adat tingkat menengah. Biasanya dipakai dalam upacara potong gigi dan nindih. Upacara potong gigi adalah pensucian atau penyucian diri ketika sudah dewasa dan akan memasuki jenjang pernikahan. Sedangkan nindih yaitu ketika laki-laki meminang dan datang ke rumah calon pasangan. 3. Upacara adat Bali. Contoh upacara adat Bali antara lain: A. Upacara ngaben. Tampak dalam gambar, upacara ngaben masa di Bali terjadi pada tanggal 23 Juli 2022. Berasal dari sumber detik.com. Upacara ngaben adalah upacara membakar jenazah dalam rangka menyempurnakan jenazah kembali kepada Sang Pencipta. Tujuan upacara adalah menyucikan roh umat Hindu yang sudah meninggal dunia dan mempercepat kembalinya jasad ke alam asalnya. B. Upacara melasti. Upacara melasti jelang peringatan Nyepi di Bali, yaitu pada tanggal 25 November 2022. Berdasarkan sumber detik.com. Upacara melasti dilakukan setiap tahun sekali selama 3 sampai 4 hari menjelang Hari Raya Nyepi. Pada saat upacara, mereka memercikan air suci ke kepala setiap penduduk, bertujuan membersihkan segala macam kotoran dan hal buruk dalam tubuh dan jiwa sehingga bisa kembali suci. C. Upacara Mekari-kari. Tampak dalam gambar, upacara adat Bali Mekari-kari yang berasal dari desa Tenganan, Bali. Berdasarkan sumber detik.com. Upacara ini sebagai penghormatan pada Dewa Indra yang merupakan dewa perang dalam kepercayaan Hindu. Setelah berperang, peserta dirawat dan didoakan oleh orang yang dituakan agar mereka tidak merasakan sakit. D. Upacara galungan. Tampak dalam gambar, upacara galungan dirayakan oleh umat Hindu setiap 6 bulan Bali, sekitar 210 hari, berdasarkan sumber detik.com. Upacara ini untuk merayakan kemenangan melawan kejahatan, merujuk kemenangan Dewa Indra dalam melawan Maya Denawa atau kebaikan melawan kejahatan. Inti peringatan itu bertujuan manusia bisa mengendalikan nafsu buruk yang mengganggu ketentraman hidup. 4. Kerajinan khas Bali. Contoh kerajinan khas Bali antara lain: A. Karya ukiran dan lukisan. Kalian lihat dalam gambar, ukiran tradisional di Bali umumnya terbuat dari kayu dan batu. Berdasarkan sumber Indonesia.travel. Ukiran umumnya melambangkan dewa-dewa suci, tapi sekarang bisa dijumpai ukiran kuda, penari, wajah ekspresif, dan masih banyak lagi. Begitu pula seni lukis. Jika sebelumnya ciri khas lukisan itu tentang religi atau legenda, sekarang bisa seni lukis yang modern. B. Perhiasan perak. Perhiasan perak khas Bali. Berdasarkan sumber Indonesia.travel. Beda dengan perak khas Yogyakarta yang didominasi corak hitam yang terukir pada keping perak putih, perak khas Bali memiliki detail yang lebih rumit serta warna putih yang sedikit. Penggunaan perak hitam yang dibakar. C. Kain tradisional. Kain tradisional khas Bali, kain tenun ikat
ganda berdasarkan sumber Indonesia.travel. Kain tenun biasanya ditenun oleh wanita, membutuhkan waktu sekitar 1 tahun untuk menyelesaikannya karena membutuhkan ketelitian dan kerumitan dalam pembuatannya. B. Kerajinan rotan dan anyaman. Barang-barang kerajinan rotan dan anyaman khas Bali berdasarkan sumber Indonesia.travel. Barang-barang yang dihasilkan antara lain tas rotan Bali, topi, keranjang, sandal, serta sejumlah barang lainnya yang cocok buat dipajang di rumah. 5. Makanan khas Bali. Contoh makanan khas Bali antara lain: A. Ayam betutu. Makan siang dengan ayam betutu pedas berempat. Berdasarkan detik.com. Ayam dimasak dengan bumbu betutu, yaitu campuran daun jeruk, sereh, salam, kunyit, kemiri, jahe, bawang merah, dan bumbu lainnya. Tentunya menghasilkan cita rasa yang begitu lezat. B. Sate lilit. Sate lilit khas Bali berdasarkan sumber detik.com. Sate lilit terbuat dari daging ayam atau ikan yang digiling. Daging dicampur dengan parutan kelapa dan dililit pada batang bambu atau batang serai. Siapa yang sudah pernah makan? C. Nasi tepeng. Nasi tepeng khas Gianyar, Bali berdasarkan sumber detik.com. Nasi tepeng disajikan dengan ayam goreng, telur, terong, dan kacang-kacangan. Di daerah asalnya, makanan ini dijadikan menu untuk sarapan. D. Rujak bulung. Rujak bulung khas Bali berdasarkan detik.com. Kuliner satu ini menggunakan bahan rumput laut yang disiram dengan kuah pindang dan ditambah kelapa parut serta kedelai goreng. E. Sambal matah. Sambal matah khas Bali berdasarkan sumber detik.com. Sambal matah sudah sangat populer di kalangan masyarakat dan wisatawan. Cita rasa yang pedas dijamin akan membuat selera makan meningkat. Demikian anak-anak dari Bu Erna, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.